Selamat datang di mata kuliah perkuliahan Sistem Programming. Jadi pada modul ini saya mencoba untuk melanjutkan materi dari modul sebelumnya, yaitu mengenai sistem call. Pada modul sebelumnya telah dibahas bahwa lapisan dari beberapa sistem programming, di mana sistem call berperan sebagai layanan untuk aplikasi. Jadi aplikasi diberikan layanan-layanan berupa seperti akses terhadap suatu file, akses terhadap suatu hardware, itu diberikan oleh kernel. Nah, di modul ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai yang namanya sistem call. Sistem call sendiri merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh kernel. Jadi kalau kita lihat dari susunannya, ya, sistem call merupakan layanan-layanan, fungsi-fungsi dan library di mana layanan tersebut sangat dibutuhkan oleh aplikasi. Oke, yang pertama kali kita coba di sini adalah kemarin kita sudah membahas ya bagaimana kita mencoba untuk meredirect, ya, mulai dari meredirect standard error terhadap satu file. Jadi kan kita kemarin ada yang namanya universality of I/O. Universality of I/O ini biasanya disimbolkan dengan numerik, ya. 0 itu untuk standard input, 1 itu untuk standard output, dan 2 itu untuk standard error. Nah, di sini kita revisit kembali yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi ada bagaimana kita mencoba di sini ditunjukkan pada saat kita melakukan kompilasi program, kita ingin mendamping errornya itu ke dalam satu file. Ya, kita bisa mendampingnya dengan cara yang namanya redirection. 2 itu menandakan kita meredirect standard error ke dalam suatu file. Lalu berikutnya kita juga bisa meredirect standard error, ya, ke dalam standard out. Jadi banyak modifikasi yang bisa kita lakukan menggunakan redirection. Ya, jadi namanya adalah universality of I/O. Ini mungkin terlihat seperti kita meredirect file, tapi bisa juga nanti kita mencoba untuk meredirect device, ya, output dari suatu device terhadap suatu file atau ke device yang lain. Oke, jadi makanya kata kuncinya di sini adalah universality of I/O, di mana I/O itu universal, bukan hanya untuk suatu file, tapi digunakan untuk secara universal. Device juga termasuk di dalam sana. Oke, kemarin kita juga sudah membahas sedikit yang namanya adalah proc, ya, proc file system. Jadi di sini kalau kita lihat dia interface ke dalam kernel data structure, ya, dalam bentuk ya bentuknya seperti file dan directory. Makanya di sini dibilang seperti file dan directory karena belum tentu itu adalah regular file, belum tentu di situ ada byte-nya, karena dia hanya representasi dari suatu proses, ya. Jadi kata kuncinya yang perlu kalian pahami adalah ketika kita meng-create satu proses, maka di dalam folder proc akan muncul representasi dari proses ID yang sudah kita buat tadi. Mengenai detailnya sudah saya bahas pada modul sebelumnya. Silahkan kalian bisa lihat penjelasannya lebih lanjut di sana. Ya, jadi di sini ada proc terus PID, dan di dalam proc juga ada macam-macam yang bisa kita explore lebih dalam mengenai informasi dari sistem yang kita miliki, ya. Ada CPU info, ada file maksimum, ada misalnya nanti karakter maksimum juga ada berapa. Itu bisa kita lihat di dalam proc. Silahkan kalian coba untuk explore dari tugas yang sudah diberikan mengenai proc. Dan kita juga coba melihat ke dalam satu file yang isinya adalah listfiles.c. Pada listfiles.c ini kita melihat bahwa fungsi-fungsi yang diberikan oleh kernel itu diutilisasi oleh suatu program. Ya, program ini bukan program yang besar, ya. Programnya hanya melist suatu directory, ya. Dengan kita melist directory tersebut, kita bisa melihat isi directory tersebut. Itu hal yang sangat simpel di dunia kita sehari-hari. Kita membuka folder,
pada saat kita membuka folder, sebenarnya yang kita lakukan adalah memanggil system call yang dilayani oleh si kernel. Jadi system call tersebut yang bertugas mencari file tersebut ada di mana, ada di file sistem apa, berada di hard disk sebelah mana. Jadi bukan programnya yang mencari, tapi layanan dari system call ini yang berusaha untuk melayani si aplikasi untuk membuka folder. Ya, jadi kalian perlu pahami, jadi setiap kali kita mengeksekut aplikasi itu biasanya ada yang namanya yang pertama adalah di kernel mode, ya, aplikasi yang berjalan di kernel, dan juga ada user mode, yaitu aplikasinya sendiri. Jadi layanan kernel di sini sangat erat hubungannya dengan aplikasi. Oke, makanya tujuan perkuliahan ini bagaimana kalian bisa memahami cara bekerja dari si kernel tersebut. Ya, di sini kalian sudah melihat ada yang namanya readdir, ya, terus ada yang namanya readdir R, ya. Kalian bisa melihat di sana kalau kita lihat readdir, ya, kita bisa ketikkan, misalnya kita bisa ketikkan man readdir, ya. Kita akan memiliki beberapa, di sini dibilang untuk melihat directory, ya, read a directory. Jadi di sini mainnya 3 bisa kita implementasi dalam dalam program kita. Ya, jadi returns a pointer to direct structure, ya, next directory entry in the directory stream. Jadi dia mengenkapsulasi, membantu agar si program tinggal menginisialisasi dia agar bisa melihat suatu directory. Jadi tujuan dari si sistem call adalah mempermudah proses. Jadi si aplikasi tidak memerlukan effort lagi untuk melihat di mana filenya, untuk melihat di sektor mana di dalam hard disk, karena semua hal tersebut sudah dilayani oleh si kernel, ya, dengan bantuan dari sistem call ini. Jadi sistem call ini adalah panggilan buat si kernel agar bisa membantu si aplikasi. Oke, nah berikutnya kita tetap memakai pegangan dari source code yang berada di buku, yaitu dari Linux Programming Interface. Ya, di sini nanti kita akan coba mengeksplor lebih dalam lagi mengenai sistem file stat, ya, stat system file. Nah, di sini juga ada yang namanya readdir R, ya. Ada perbedaan antara readdir dengan readdir R, di mana kalau kita lihat dari dokumentasinya, ya, kita lihat di sini man readdir R, ya, di sini dibilang read a directory. Jadi di sini dibilang fungsi ini merupakan reentrant version of readdir, ya. Jadi bayangkan ketika kalian sedang mengakses suatu file dan file tersebut mau diakses oleh orang lain, berarti ada dua proses atau multi proses yang mungkin akan menginterrupt satu sama lain terhadap file tersebut. Nah, agar file tersebut bisa konsisten, ya, jadi dibuatlah yang namanya readdir R. Jadi dia berusaha untuk membantu ketika multiprocessing terjadi. Ya, ada beberapa thread yang mengakses kepada suatu file sehingga dia bisa memanage. Ya, jadi ada reentrant versionnya dari readdir adalah readdir R. Itulah perbedaannya antara readdir biasa dengan readdir R. Oke, ini adalah contoh dari readdir R, di mana file tersebut tersedia di folder dari source code buku Linux Programming Interface. Silahkan kalian bisa lihat ke dalam sana. Nah, sekarang mungkin kita coba lihat, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari suatu file. Ya, jadi mungkin kalau kita belajar mengenai sistem programming,
terlihat komen-komennya itu komen-komen yang hampir setiap hari mungkin kita menggunakan komen-komen tersebut ya. Jadi hampir setiap hari kita coba menggunakan komen-komen sehari-hari. Jadi seperti ls, seperti copy, itu kita memanage semua file menggunakan komen-komen tersebut ya. Tapi kita akan coba gali lebih dalam bagaimana sih, kenapa kita bisa mendapatkan hal tersebut, dan bagaimana sih aplikasi ini bisa mengutilisasi sistem call yang ada. Jadi kalau kita lihat ls itu mungkin dapat informasi. Jadi di sini inode table ya. Jadi informasi dari ls itu berasal dari inode table, di mana dia mendapatkan informasi mengenai file, permission, waktu file tersebut di-create, dan informasi lainnya. Nah, di sini agar seorang programmer dapat mendapatkan informasi tersebut, maka hal ini di-provide atau disediakan oleh yang namanya stat system call. Jadi kalau kita lihat dari sisi programmer ya, aplikasi itu dilayani ya. Jadi kata-katanya adalah aplikasi itu dilayani. Dilayani di sini artinya informasi tersebut memang diberikan kepada si aplikasi. Jadi bukan aplikasi sendiri yang bisa tahu di sana filenya ada, kapan di-create, jumlah size-nya berapa, siapa saja yang boleh akses, itu semua di-provide oleh si system call. Aplikasi hanya interface-nya saja ya. Jadi dia yang interface antara sistem dengan user ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam di layernya, aplikasi itu sebenarnya dilayani oleh si kernel. Oke, kita bisa lihat dengan cara mengetikkan man2 stat. Ya, di sini kalau kita lihat man2 stat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kita bisa melihat file status ya, stat, fstat, lstat ya, itu untuk mendapatkan status dari suatu file. Ada macam-macam yang bisa kita lihat di sini. Data structure-nya ya, dia ID dari device-nya, inode number, terus ada file type dan mode-nya apa, terus number of hard links, dia masuk user ID yang mana dan masuk group ID yang mana, terus block size di dalam file system ya. Jadi informasi mengenai, bisa dibilang metadata dari suatu file itu bisa kita lihat dari stat. Inilah yang di-provide untuk si aplikasi. Ya, jadi kalau kita coba untuk mencoba komen ini, jadi komen ini bisa diimplementasi di dalam program ataupun bisa kita coba untuk execute ya, jadi suatu program. Di sini kita bisa coba, kita lihat ada file apa di dalam sini, kita coba start readme.md. Ya, kita bisa lihat di sini filenya ada readme.md, size-nya sekitar 14, terus device ID-nya ini ya, terus ada block, IO block, dan tipenya adalah regular file ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita coba yang lain ya filenya. Informasi yang lain kita coba something.md yang merupakan di sini symbolic link ya. Jadi informasi hal ini di-provide oleh si sistem call-nya stat, namanya stat something.md ya. Di sini langsung kebaca bahwa dia adalah symbolic link ya, karena memang ini adalah symbolic link untuk dari something.md ke readme.md ya. Jadi memang dari informasi ini aplikasi akan terlayani ya. Jadi dia tidak perlu melihat ke dalam hard disk, dia tidak perlu melihat ke dalam sektor mana di dalam hard disk file tersebut. Semuanya dibantu oleh
file system dengan bantuan kernel melalui interface yang namanya system call. Lebih spesifik lagi yaitu system call start. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, berikutnya ini adalah start structure ya. Seperti yang tadi sudah ada di manualnya, kita bisa tahu dan ada file type dan permissionnya. Jadi kita juga bisa tahu di sini apakah dia regular file, apakah dia directory ataupun karakter device. Seperti yang kita lihat di sini ya, kita melihat bahwa dia adalah symbolic link ya. Jadi dia symbolic link. Itu adalah mode yang bisa kita lihat dari suatu file. Apakah regular file ataukah directory ya. Misalnya kita coba start. Ya, di sini dia bilang ini adalah directory karena memang itu adalah folder yang saya ya, di sini Linux Programming Interface saya coba clear dulu -l ya, jadi dia adalah ini directory Linux Programming Interface, ini adalah directory. Oke, sekarang saya coba kembali lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat ya ada flagsnya juga ya, apakah dia bisa di read ataukah dia bisa di write by owner atau execute by owner, atau dia bisa di read dan di execute by grupnya, apakah grupnya admin ataukah guest misalnya ya. Terus di sini juga kita juga bisa mencari ya atau melihat informasi ya, informasi mengenai suatu komen ya. Selain kita bisa menggunakan main, kita juga bisa menggunakan info kalau kita mau dapat informasi singkat ya. Jadi ini best practice-nya yang biasa kita bisa lakukan ketika ingin mencari sesuatu atau kita belum tahu apa-apa ya, bisa juga kalian melakukan googling ya. Tapi ketika kalian di shell ya, kalian diberikan fitur-fitur ini. Ya. Misalnya kalian mau tahu info misalnya ls. Ya, jadi di sini digunakan untuk directory listing. Gitu. Atau misalnya what is chmod. Ya. What is-nya ya, change file mode bits di sini. Oke, jadi kita bisa paling enggak kita mendapat informasi secara langsung ya, berhubungan dengan apa yang mau kita cari. Misalnya kita mau locate atau mencari dengan substring interface di dalam folder saya, maka dia akan melakukan looping dan mencari di dalam current directory yang tempat saya sedang berada sekarang. Oke, kita coba balik lagi ya. Ya, jadi di sini tadi ada yang namanya Universality I/O model. Saya ulang kembali ya. Jadi ketika kita membuat suatu atau melakukan suatu proses, biasanya kita akan mendefinisikan proses tersebut akan mendefinisikan 0, 1 dan 2. 0 untuk standar input, 1 untuk standar output, dan 2 untuk standar error. Nah, jadi masing-masing standar tersebut itu akan diutilisasi, file descriptor ini akan diutilisasi sebagai pointer ya, pointer apakah nanti kita akan melakukan write, apakah nanti kita akan melakukan suatu read ya. Karena kan kita sedang membicarakan di sini yang namanya I/O model, yaitu input output model. Jadi apakah nanti kita melakukan read, apakah nanti kita melakukan write sesuai dengan deskripsi dari proses tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa 4 kunci utama sistem call, yaitu performing file I/O. Jadi yang pertama adalah open ya. Jadi open ini merupakan salah satu cara kita agar kita bisa membuka
suatu file ya, tapi bukan dalam artian kita open itu ngelihat isi dari file tersebut, bukan. Tapi di sini membuka file dengan path tertentu dan mengembalikan file descriptor yang menunjukkan file tersebut. Jadi yang dikembalikan adalah file descriptor ya. Jadi ketika si aplikasi itu mendefinisikan open, maka yang dikembalikan oleh open ini adalah file descriptor dengan parameter yang dibutuhkan, path name-nya di mana, flags-nya apa ya, terus mode-nya apa ya, setting permission. Mode itu untuk dilakukan sebagai setting permission-nya. Flag itu adalah pengaturan bit-nya ya. Terus berikutnya, jadi ada yang pertama open, yang kedua adalah numRead ya, atau di sini jumlah byte yang dihitung oleh pointer file descriptor dan menyimpannya di dalam buffer. Ya, jadi pada saat kita membaca, ya, jadi file descriptor yang tadi kita sudah bahas itu menjadi pointer. Ya. Jadi ketika kita akan membaca, byte yang dihitung oleh pointer file descriptor itu disimpan di dalam file descriptor dan disimpannya itu di dalam buffer. Jadi file descriptornya itu sebagai pointer. Ingat bahwa kita menyimpannya bukan di file descriptor, tapi file descriptor diperlakukan sebagai pointer. Ya, jadi karena tanpa kita sadari bahwa setiap kita melakukan I/O kita membutuhkan yang namanya buffer. Buffer itu bisa kita ibaratkan sebagai temporary storage ya. Jadi dia menyimpan bit-bit sebelum kita masukkan atau di pointer atau di dump ke dalam sebuah storage atau ke dalam sebuah device ya. Makanya saya bilang ini adalah sebuah universality of I/O, bukan hanya melakukan dumping ke dalam satu storage, tapi bisa juga dumpingnya nanti ke suatu device, outputnya ke suatu device. Tapi di sini I/O berperan sebagai media ya. Oke, berikutnya ada numWritten ya. Jadi tadi sudah read, terus ada juga menulis di sini, yaitu menuliskan jumlah byte dari buffer ke dalam open file. Jadi menuliskan jumlah byte jadi yang dari buffer ke dalam open file yang di-refer oleh file descriptor ya. Jadi analoginya adalah pertama memang kita harus melakukan open terlebih dahulu ya. Di sana didefinisikan filenya yang mana, flags-nya bitnya apa, mode-nya atau bisa kita bilang permission pada file tersebut apa. Jadi open. Dan yang dikembalikan oleh open itu adalah file descriptornya atau pointernya. Jadi kunci utama yang pertama adalah file descriptornya terlebih dahulu. Berikutnya adalah numRead ya, saya ulang kembali. numRead di sini adalah jumlah bytes yang dihitung oleh pointer file descriptor dan menyimpannya di dalam buffer ya. Jadi dia baca dari file descriptor tersebut yang sudah ditunjuk oleh file descriptor tersebut, terus dia baca dan masukkan ke dalam buffer. Berikutnya ada numWritten ya. Setelah dibaca dia nanti akan menulis, entah nanti menulis dari storage atau device atau karakter ya, atau outputnya bisa kemana saja. Di sini di write ini dia menuliskan jumlah byte ya dari buffer yang tadi ke dalam open file yang ditunjukkan oleh file descriptor untuk di write ya. Jadi di sini kunci-kunci yang dibutuhkan paling utama adalah file descriptor ya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah statusnya. Kita melakukan close file descriptor. Mungkin kalian tidak asing dengan open dan close ketika kalian melakukan programming, baik itu di Python atau kalian di Java. Ketika kalian melakukan programming, membuka suatu file, kalian pasti mendefinisikan open ya. Sebenarnya itu adalah memanggil file descriptor atau mengkopikan file descriptor sehingga program kalian mengetahui pointer yang dibutuhkan untuk mengakses file kalian. Karena kalau tidak ada si sistem call ini, kalian akan repot ketika membuat program. Kalian harus mencari tahu di dalam file system itu, kalian harus mengakses memori yang berapa, sehingga
akses ke dalam hardware-nya pun diimplementasi untuk aplikasi-aplikasi yang spesifik. Ya, jadi masing-masing aplikasi punya caranya sendiri, tapi kalau di sini semua dibuat standar sehingga seluruh aplikasi dapat dengan mudah mendapatkan pointer file descriptor untuk memulai akses ke dalam satu file, baik itu melakukan read atau written. Lalu tidak asing bahwa kalian setelah melakukan open dan melakukan proses terhadap file tersebut, terus kalian harus melakukan close file descriptor tersebut agar bisa digunakan oleh proses yang lainnya. Oke, berikutnya kita coba lanjutkan. Ya, jadi di dalam Unix IO system call, ya di sini ada read, ada write, ada open, ada create, ada lseek juga. Ini beberapa IO system call yang ada di dalam Unix. Ya, jadi create itu hampir sama dengan open, ya. Jadi dia bisa meng-create suatu file juga, ya. Fungsinya juga bisa melakukan create terhadap suatu file juga. Ada beberapa mode, yaitu create, terus ada write only atau truncate, ya. Ya, di sini jadi open and possibly create a file. Ya, jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan juga untuk memulai akses ke dalam suatu file. Ya, mungkin terlihat kok kompleks sekali ya kalau kita bayangkan bahwa untuk mengakses satu file saja ternyata prosesnya itu sangat banyak. Ya, jadi sebenarnya aplikasi itu sudah sangat terbantu sekali oleh bantuannya sistem call. Ya, mungkin dari kalian untuk akses suatu file saja kok sampai sebegitu kompleks. Ya, jadi sebenarnya itu dienkapsulasi oleh si sistem call dan kernel agar aplikasi dapat secara universal menggunakan layanan tersebut. Man open misalnya. Ya, jadi open, create itu sama, hampir sama. Oke, kita coba balik kembali ke slide. Dan juga ada lseek di sini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ada pembahasannya. Jadi bagaimana ketika kita ingin berpindah dari satu posisi pointer ke pointer yang lain, dari posisi point memori yang satu ke point memori yang lain, itu biasanya diimplementasi menggunakan yang namanya lseek. Oke, ini adalah salah satu contoh implementasi ketika kita ingin membaca sesuatu dari suatu file dan menuliskan ke dalam tempat yang lain. Itu adalah standar dari proses copy, ya. Hampir setiap pengguna komputer biasanya melakukan copy and paste. Tapi mungkin di sini kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana cara mengcopy dari sisi layanan kepada aplikasi. Biasanya kan kita sebagai end user yang dilayani oleh aplikasi, copy, paste, drag and drop. Tapi kita coba gali lebih dalam di sini bagaimana sih proses copy yang sebenarnya itu dilayani untuk sebuah aplikasi. Oke, jadi untuk pembahasan ini nanti saya akan coba untuk beri penjelasan di modul berikutnya. Untuk modul ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.